Jarang ada yang tahu, 5 figur terkenal dunia ini ternyata menderita skizofrenia. Di satu sisi, orang dengan skizofrenia memang mengalami gangguan mental. Tapi di sisi lain, kemampuan otaknya juga luar biasa. Tak sedikit pengidap skizofrenia yang meraih kesuksesan di bidangnya. Beberapa seniman dunia yang kami rangkum dari berbagai sumber berikut adalah penyintas skizofrenia namun tak pernah kehilangan rasa seni. Intuisinya bahkan lebih tajam. 5 tokoh jenius dunia, penyintas skizofrenia. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, pelukis impresionis ternama dari Belanda serta karya-karyanya menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah seni manusia abad ke-19 dan ke-20. Sebagai seniman, Van Gogh hanya aktif selama 10 tahun. Namun dalam rentang 1 dekade tersebut, ia telah melahirkan setidaknya 1000 lukisan. Banyak perdebatan terkait kesehatan mental Van Gogh, terutama mengenai hubungan antara penyakit yang diderita dengan intuisinya yang tajam soal seni. Beberapa psikiatris mendiagnosa Van Gogh mengidap skizofrenia dan gangguan bipolar. Van Gogh terus mengalami gangguan kejiwaan secara sporadis yang membuatnya kebingungan atau tak bisa berbicara selama berminggu-minggu. Di sela-sela serangan kejiwaan ini, Van Gogh merasakan ketenangan dan kejelasan pikiran yang memungkinkannya melukis. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa pada tahun 1899, Van Gogh mengalami masa-masa paling produktif dalam karirnya. Hanya dalam 70 hari, dia menyelesaikan 75 lukisan dan lebih dari 100 gambar serta sketsa. Camille Claudel. Camille Claudel adalah seorang pematung ternama di abad ke-19. Karya-karyanya sangat otentik, menjadikan namanya banyak jadi acuan. Claudel juga didiagnosis menderita gangguan mental dari paranoid hingga skizofrenia. Gangguan mental tersebut diketahui dialami Claudel setelah tahun 1905, yaitu saat usianya menginjak 41 tahun. Paranoid Claudel terlihat semakin jelas semenjak ia putus hubungan dengan mentor sekaligus kekasihnya, Auguste Rodin. Claudel sampai menuduh bahwa Rodin dan teman-temannya ingin membunuhnya. Menurut Claudel, Rodin dan seniman lainnya ingin melenyapkan nyawanya karena mereka ingin mencuri karyanya. Menjelang 1911, Claudel sepenuhnya mengisolasi diri dari masyarakat. Tidak hanya itu, Claudel juga diketahui menghancurkan karya-karyanya lantaran masih yakin Rodin akan mencuri ide-idenya. Edward Einstein. Edward Einstein dikenal sebagai putra kedua fisikawan paling terkenal di dunia, Albert Einstein. Sama seperti ayahnya, sejak kecil, Edward dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas, berbakat dalam musik, dan sangat sukses dalam pendidikan. Ironisnya, saat Edward tengah berambisi menjadi seorang psikiatris, ia justru didiagnosis menderita skizofrenia.
Sejak itu, Edward yang masih berusia sekitar 20 tahunan harus dilembagakan berulang kali. Syd Barrett. Roger Keith Syd Barrett adalah penyanyi Inggris, sekaligus penulis lagu, gitaris, dan seniman yang dikenal sebagai pendiri Pink Floyd. Bagi para penggemar musik rock di era tahun 60-an hingga tahun 70-an, pastinya akan sangat familiar dengan band yang satu ini. Pink Floyd diakui sebagai band yang memiliki musikalitas yang cerdas dan jenius. Di awal karirnya, Pink Floyd sudah memiliki karakter musiknya sendiri, dari segi lirik hingga aransemen lagu yang diramu mereka adalah sebuah kejeniusan. Sosok Syd Barrett inilah yang menjadi salah satu biang keladi dari kejeniusan musik-musik Pink Floyd. Syd Barrett lah yang pada awal karir Pink Floyd menjadi penyumbang konsep paling subur, dan juga ide-ide gila Syd yang diakui personel lainnya. Namun Syd harus keluar dari Pink Floyd, ketika dia harus benar-benar menjalani masa rehabilitasi karena kondisi kejiwaannya yang semakin parah. Sering diduga Syd mengalami gangguan bipolar yang parah, dan juga mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Syd dikenal sebagai penulis lirik orisinil serta jenius, yang juga dianggap sebagai gitaris yang berbakat dan inovatif. Gaya bermain gitar Syd terbilang unik, khas, dan juga berbeda dari yang lainnya. Sekian lamanya Syd benar-benar berhenti berkarir di dunia musik. Dia menjalani sisa hidupnya dengan cara yang sederhana, yaitu berkebun serta melukis. Václav Nijinsky. Pria kelahiran Kiev, 12 Maret 1889 ini adalah seorang seniman balet pada abad ke-20. Dalam sejarah balet dunia, Nijinsky adalah pebalet pria legendaris sekaligus seorang koreografer. Karir balet Nijinsky meroket sejak masih 18 tahun. Berbagai lakon balet ia mainkan. Tahun 1919 menjadi titik kelam bagi karir Nijinsky. Dia didiagnosis menderita skizofrenia. Akhirnya, ia dibawa oleh istrinya ke Swiss untuk mendapat perawatan. Nijinsky tetap harus menghabiskan sisa hidupnya dalam perawatan.